Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 230401016 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Muhammad Ikram SAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait materi yang sudah diberikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, definisi pajak dan retribusi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terus yang kedua, klasifikasi pajak. Nah, pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal seperti yang pertama, berdasarkan subjek pajak. Pajak subjektif, pajak yang didasarkan pada kondisi atau karakteristik individu atau entitas yang membayar pajak. Terus pajak objektif, pajak yang didasarkan pada objek pajak seperti barang, jasa atau aktivitas tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifat pajak langsung, pajak yang dibebankan langsung kepada orang atau badan yang menerima penghasilan atau keuntungan. Pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan kepada pihak lain selain penerima penghasilan. Terus ada berdasarkan lembaga pemungut. Lembaga pemungut pajak yang pertama itu pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah seperti PPH dan PPN. Terus pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah, contohnya pajak bumi dan pajak bangunan. Terus yang ketiga, prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan dalam menetapkan dan memungut pajak. Beberapa prinsip pemungutan pajak yang umum diterapkan adalah yang pertama, prinsip keadilan, yang kedua, prinsip kepastian hukum, yang ketiga, prinsip efisiensi, yang keempat, prinsip ekonomi. Terus yang keempat, asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak adalah dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan dan pemungut pajak. Beberapa asas pemungutan pajak yang umum digunakan adalah yang pertama itu asas tempat tinggal atau domisili, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas sumber, yang keempat asas yang sekecil-kecilnya, terus yang kelima asas kepastian hukum, yang keenam asas efisiensi. Yang kelima, sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Beberapa sistem pemungutan pajak yang umum diterapkan seperti yang pertama, sistem self assessment, yaitu pajak wajib memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sendiri. Yang kedua, sistem official assessment, yaitu besarnya pajak yang dibayarkan. Terus yang ketiga, sistem withholding assessment, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemberi kerja atau pembayaran jasa. Terus yang keenam, jenis dan tarif pajak. Nah, berikut adalah beberapa jenis pajak dan tarif yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak orang pribadi, PPH yaitu orang pribadi. Terus yang ketiga, PPH badan. Yang keempat, pajak pertambahan nilai. Yang kelima, pajak penjualan atau barang mewah. Yang keenam, pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, bea materai. Sedangkan tarif pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama, tarif proporsional, terus yang kedua progresif, yang ketiga tarif degresif, yang keempat tarif tetap, yang kelima tarif spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.